Film ini mengisahkan kebrutalan seorang pria yang membalas dendam hingga menjadi ancaman nasional setelah menargetkan petinggi negara, dan diketahui dia merupakan mantan agen organisasi kuat dan rahasia yang dikenal sebagai Beekeepers. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Film dibuka dengan seorang pria berjalan masuk untuk mengurus lebah di tempat tinggalnya yang terletak di garasi milik seorang pensiunan guru sekolah. Pria itu bernama Adam Clay. Clay kemudian bertemu dengan dermawannya, Miss Parker. Setelah membersihkan tawon-tawon yang menyerang lebahnya, Clay mengucapkan terima kasih kepada Miss Parker karena telah merawatnya dan bahkan memberinya tempat tinggal. Meskipun mereka hidup mandiri, mereka menjalin hubungan persahabatan dengan Clay mengakui bahwa pensiunan guru itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli kepadanya. Kemudian, ketika sedang mengecek laptopnya, Miss Parker menerima peringatan virus di laptopnya dan menelpon nomor yang disediakan di layar. Tanpa sadar, dia terhubung ke call center yang dioperasikan oleh organisasi penipuan phishing bernama United Data Group. Pemimpin operasi ini, Mikey Garnett, mengumpulkan timnya untuk meyakinkan Miss Parker dan menipu pensiunan guru malang ini untuk menginstal apa yang dia yakini sebagai perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak ini sebenarnya adalah aplikasi phishing yang menyediakan akses ke semua akunnya, termasuk akun yang berisi dana lebih dari $2 juta dari badan amal yang dikelolanya. Para penipu berhasil menguras rekening-rekening ini dan mereka merayakannya, sementara Miss Parker sangat putus asa dan menyadari bahwa itu adalah penipuan. Dia hanya bisa menyesali apa yang baru saja dia lakukan. Malam harinya, Clay mengunjungi Miss Parker karena sore itu dia mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Sambil membawa sebotol madu sebagai hadiah, dia masuk dan menemukan rumah dalam keadaan sepi. Setelah menemukan pintu terbuka, ia dengan hati-hati masuk dengan pisau. Tak lama kemudian, putri Miss Parker, seorang agen FBI, tiba dan menodongkan pistol kepadanya. Mereka kemudian menemukan bahwa Miss Parker telah meninggal dengan luka tembak di kepalanya dan bukti pistol berada di dekatnya. Mencurigai keterlibatan Clay, agen kemudian menahannya. Clay hanya diam dan tak mengatakan apapun. Dia masih merasakan kehilangan mendalam atas kematian dermawannya. Setelah Clay dibawa pergi, Verona, putri Miss Parker, menemukan fakta bahwa seluruh akun dana milik ibunya semuanya telah kosong. Dia pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ibunya kemungkinan besar telah ditipu. Sehari kemudian, agen membawa kembali Clay dan mengatakan bahwa Clay tak terbukti bersalah. Sidik jari di pistol menunjukkan itu adalah milik Miss Parker, dan dia telah bunuh diri. Menyadari fakta ini, Verona kemudian mendatangi Clay di garasinya dan meminta maaf kepadanya. Menyadari dia terlalu agresif, mereka berbincang di rumah Miss Parker, dan akhirnya Verona mengetahui hubungan dekatnya dengan ibunya yang selama ini dia tinggalkan untuk bertugas dan sudah lama tak mengunjunginya. Setelah mendengar semua cerita Verona tentang ibunya, Clay memutuskan untuk mencari keadilan bagi Miss Parker. Kemudian, Clay menghubungi mantan rekannya, agen rahasia The Beekeepers, untuk mendapatkan informasi tentang para penipu. Setelah mendapatkan lokasi di mana para penipu ini, Clay mendatangi tempat yang bernama United Data Group. Sambil membawa 2 jerigen penuh bahan bakar, dia menerobos masuk dan melumpuhkan 2 penjaga. Dia segera memasuki kantor utama tempat penipuan ini, memberikan peringatan keras untuk segera meninggalkan gedung. Namun, karena peringatannya dianggap sepele, Clay menghajar salah satu scammers untuk mengintimidasi yang lain agar meninggalkan gedung. Ketika Mikey Garnett, sang pemimpin tiba, dia mencoba mengintimidasi Clay dan menggagalkannya. Namun berakhir dengan Clay mengalahkan para anteknya dan kemudian membanjiri tempat itu dengan bahan bakar dan memasang bom untuk melenyapkan pusat penipuan itu. Beberapa saat kemudian, bom meledak meruntuhkan United Data Group. Segera setelah itu, Garnett memberitahu atasannya, Derek Danforth, tentang tindakan Clay. Memberitahunya bahwa mereka kehilangan dana cukup besar dan 4 orang meninggal karena ledakan. Derek mengetahui hal itu, segera meminta bantuan Wallace Westfield, backingnya dan mantan pemimpin Badan Intelijen Negara, untuk menyelesaikan masalah ini dan membantunya mencari identitas pelaku. Namun, Wallace menolaknya karena itu di luar kesepakatan mereka.
Jadi Derek mengerahkan Garnet dan timnya untuk melacak sendiri Clay, mencari tahu di mana dia tinggal. Sementara itu, Verona bekerja sama dengan rekannya, Matt Wiley, untuk menyelidiki insiden pembakaran. Mereka mendatangi lokasi dan mulai mengumpulkan bukti-bukti. Di lain tempat, setelah Antek Derek menemukan lokasi Clay di garasi Miss Parker, mereka segera mengepungnya dan sebuah konfrontasi terjadi di mana Clay berhasil menyingkirkan 3 orang mereka sebelum menghadapi Garnet. Clay membuat Garnet mengalami cedera parah pada tangannya. Dia lalu memotong jarinya dengan gergaji dan kemudian membawa Garnet ke dalam truk pick-up-nya. Dia berkendara ke jembatan dan kemudian menelpon Derek, membiarkannya mendengarkan apa yang akan dia lakukan. Clay lalu mengikat Garnet ke roda truk lain, kemudian memastikan sekali lagi agar Derek mendengar aksinya melalui telepon. Kemudian, dia mengirim truk Garnet terjun ke sungai. Clay kemudian berbicara dengan Derek dan bersumpah untuk mengejarnya dan membakar semua miliknya. Setelah itu, Wallace mengaku ancaman yang akan segera terjadi dan memperingatkan Derek tentang musuh berbahaya yang telah mereka provokasi. Khawatir tentang latar belakang Clay sebagai mantan The Beekeepers, Wallace menghubungi ibu Derek, Presiden Amerika Serikat saat itu, Jessica Danforth, dan mendesaknya untuk memastikan keselamatan putranya karena dia tak akan lepas kemanapun dia pergi jika sudah menjadi incaran The Beekeepers. Namun, Presiden menjanjikannya kursi di parlemen jika dia bisa mengatasi masalah ini, sehingga Wallace mau tak mau harus mengiyakannya. Selanjutnya, dia memperingatkan Direktur CIA, Janet Howard, tentang keterlibatan Clay dan identitasnya sebagai The Beekeepers. Mengatasnamakan Presiden, dia meminta Janet untuk bekerja sama dan bersama-sama mereka harus menangkap The Beekeepers ini. Malam harinya, Janet memberi Wallace informasi bahwa The Beekeepers yang mereka cari telah pensiun, sehingga hal ini akan mengubah langkah mereka menjadi lebih mudah. Melanjutkan, dia mengatakan The Beekeepers saat ini akan mengurus masalah ini. Namun, Wallace merasa kurang aman dan meminta mereka untuk melanjutkan aksi. Sementara itu, Clay berada di pom bensin, di mana dia bertemu dengan Anisette Landers, penggantinya saat ini di dalam The Beekeepers. Anisette secara agresif menabrak mobil Clay dan kemudian melepaskan tembakan ke arahnya. Sebagai respon, Clay membela diri, menghindari tembakan Anisette, dan mereka berduel. Selanjutnya, Anisette mengeluarkan senapan mesin besar tetapi gagal mengenai Clay. Clay membalas dengan melemparkan botol madu ke arahnya dan membakarnya, mengakibatkan kematiannya. Dia kemudian memotong jari telunjuk Anisette sebagai bukti kematiannya. Setelah itu, Janet memberitahu Wallace tentang kematian Anisette, dan The Beekeepers memilih untuk tetap netral dan tak ikut campur dalam masalah ini. Sementara itu, Verona dan Wallace tetap dalam penyelidikan mereka, dengan Verona secara bertahap mulai menyimpulkan keterlibatan Clay, mulai dari kematian Garnet hingga kematian Anisette. Terlebih lagi, Verona menemukan buku The Beekeepers di lokasi kematian Anisette. Di sisi lain, Wallace membentuk sebuah tim operasi khusus memberikan pengarahan kepada mereka tentang potensi ancaman dari Clay, mengingat Clay adalah mantan The Beekeepers, organisasi yang ikut terlibat dalam pembersihan praktik-praktik korupsi di seluruh dunia. Dia memperingatkan mereka tentang kemungkinan niat Clay yang ingin membersihkan mereka. Wallace memerintahkan mereka untuk mengejarnya dan menghabisinya. Itu adalah misi mereka saat ini. Di lain tempat, sesuai dengan kecurigaan Wallace, Clay menggunakan jari Anisette untuk mengakses fasilitas The Beekeepers, mendapatkan informasi tentang 9 Point Center di mana Derek mengawasi call centernya. Clay mengambil senjata dan bersiap kemudian berangkat untuk menghadapi mereka. Di TKP, sebuah tim FBI berkumpul, didanai oleh Wakil Direktur Prick untuk melanjutkan ke gedung 9 Points untuk mengamankan area tersebut. Namun, mereka menemukan tim Wallace sudah berada di tempat kejadian. Pettis, pemimpin tentara bayaran Wallace, menyerahkan surat perintah resmi dari atasannya dan segera mengusir tim FBI keluar dari gedung. Dia melanjutkan operasi dan memerintahkan semua karyawan call center untuk mengantisipasi kedatangan Clay. Clay, di sisi lain, menghadapi tim FBI di luar gedung dan menundukkan agen FBI sebelum menyusup ke call center.
Di dalam, dia terlibat dalam pertempuran dengan anak buah Petis dan akhirnya melumpuhkan Petis itu sendiri. Setelah mengalahkan Petis, Clay menyusun rencana untuk keluar. Namun, agen FBI yang dipimpin oleh Verona segera merangsak masuk dan mengepung Clay di lift. Setelah menembak membabi buta, Clay menjalankan rencananya dan memblokir pintu masuk ke gedung. Dia segera mendatangi sang manajer. Menggunakan taktik interogasi agresif, Clay memaksa manajer pusat untuk mengungkapkan identitas Derek. Setelah mengetahui identitasnya, Clay segera meninggalkan gedung. Terlepas dari upaya Verona untuk menghalangi Clay dari dendamnya, Verona dan Waley kemudian menemukan bukti yang mengejutkan yang melibatkan Derek Danforth sebagai dalang di balik operasi pembalasan dendam Adam Clay. Kemudian, setelah mengetahui kegagalan rencananya dan pelarian Clay, Wallace menyarankan Derek untuk mencari perlindungan dari ibunya yang berada di bawah perlindungan Secret Service di rumah pantai miliknya. Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan Direktur Prick, Verona memberitahukan fakta yang mengejutkan, di mana organisasi penipuan yang baru-baru ini diungkap adalah cabang dari organisasi besar milik Derek Danforth yang didirikan oleh presiden saat ini, Jessica Danforth. Kemudian ia menambahkan bahwa Clay berniat menargetkan Jessica sebagai pembantai ratu. Menduga bahwa dia membiayai kampanye politiknya menggunakan penipuan yang diperoleh oleh anaknya. Sebagai tanggapan, Prick mengizinkan mereka untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan tindakan Clay. FBI dan berbagai agen rahasia berkumpul di mansion di tengah suasana pesta yang ramai. Clay di sisi lain, diam-diam menyusup ke mansion, menyamar sebagai personil Secret Service dan melakukan aksinya. Sementara itu, Wallace dan Derek ditemani oleh sebuah tim tentara bayaran dan Lazarus, seorang pria yang mengaku telah menyingkirkan The Beekeepers dengan biaya anggota tubuhnya sendiri, bersiap untuk bertindak. Derek dan Jessica kemudian tiba di sebuah ruangan dengan Prick yang menyelidiki mereka tentang keterlibatan mereka dengan penipuan dan dana kampanyenya yang kotor. Di sisi lain, Verona, Waley, dan Lazarus menemukan Clay di luar dan akhirnya mengepungnya. Ketika mereka berpikir telah berhasil menangkap Clay, Clay mulai meledakkan bom yang dia tanam dan menghabisi tentara bayaran. Clay bertempur melawan lebih banyak agen saat dia maju ke dalam mansion. Setelah mengetahui keterlibatan Derek, Prick dibunuh saat mereka menunggu kedatangan Clay. Sementara itu, konfrontasi sengit terjadi antara Clay dan Lazarus yang mengakibatkan Clay menusuknya secara fatal. Setelah membereskan Lazarus, Clay segera masuk ke kamar Jessica dan Derek hanya untuk melihat Derek menyandera Jessica. Verona dan Waley datang mencegah Clay, namun ketika Derek menolak untuk menyerah, Clay akhirnya menyingkirkannya, menyelamatkan Jessica. Saat Secret Service tiba untuk mengevakuasi Jessica, dia berduka atas tubuh anaknya yang tak bernyawa. Verona sempat mempertimbangkan untuk menangkap Clay, tapi pada akhirnya dia membiarkan pria itu untuk melarikan diri, mengakui bahwa keadilan telah ditegakkan untuk ibunya dan korban lainnya. Sementara agen lainnya mencarinya, Clay berhasil menghindari penangkapan dengan menggunakan peralatan scuba tersembunyi dan berenang menjauh, menghilang dari pandangan, dan film ini berakhir. Kesimpulannya, film yang diaktori oleh Jason Statham memang tak pernah mengecewakan. Plot ceritanya bagus tentang penipuan era digital melawan kekuasaan tertinggi tanpa rasa takut, dan dibumbui oleh action Jason Statham yang ciamik. Film yang mengangkat keistimewaan peternak lebah dari sudut pandang agen rahasia ini juga memiliki pesan moral yang syarat akan makna, yaitu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Hukum karma akan selalu berlaku bahkan untuk seorang petinggi negara sekalipun. Aktor dengan berani mengungkap kejahatan terstruktur yang ada di balik kekuasaan tertinggi negara. Membayangkan akan ada orang seperti Beekeepers, atau mungkin kita menjadi Beekeepers, melawan kezaliman baik secara tugas atau berdasarkan hati nurani. Sekian rekap film kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya. Bye-bye.